Ada riwayat menjelaskan kalau Allah membagi 70 kegantengan di dunia, maka telah diambil 50 kegantengan kepada Nabi Yusuf, lebihnya itu dibagi kepada seluruh penduduk bumi sampai akhir zaman. Jadi mapa mula petuna Nabi Yusuf bro, latu kama lino, ya roi bagi-bagi siaga 5%. Ya. Hanya 20% bawang. 50% nah Nabi Yusuf masama nangi maka nagartana ro Nabi Yusuf. Komelo kimite gartana Nabi Yusuf angka nang kawattu mapolo-polo ladangi biasa orang pero mapolo-polo ladangi mak depunga makun raya ibu-ibu majelis taklinge mak depunga ni. Mapolo-polo ladangi nawatta-watta jarina makun raya na dena seding silolo ladangi dena mapasena seding na polo-polo yaro ladangi na kanna jarina mak dara-dara dena seding labu inabi Yusuf polo garta na macue pa kita namite wow liwa garta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta maaf suara saya agak terganggu ya. Megalat dari jadwal. Alhamdulillahilladzi waqafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Semuliakan sehormati alena toma-toma lebiki pucama bersama seluruh jajaran pemerintah kecamatan Belawa yang sempat hadir. Semuliakan sehormati alena Ustazta Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Sabir Alimuddin SPD MPD. Semuliakan sehormati para asatiz, para andre guruta, ustaz muda dari Ikatan Dai Belawa. Ya. Dan makadinin realena tomatuaki ucama angka madepungan ustaz Ikadab. Ya. Ya, kalau ada semua ustaz itu sebenarnya dina perlu malampe ceramai. Ya. Nasabah angka mana nih pak ceramai? Apalagi di Belawa ini bisa dikatakan setiap tahun jadwal saya paling tidak itu 3 sampai 4 kali di Belawa ini. Jadi mega jadwal ceramah kalau setiap Mauli Isra Mi'raj di Belawa. Besok juga di Belawa, enggak tahu di masjid mana besok. Ya, dekat juga dari sini kan? Ya, jadi aku tuh ceramah aku di Belawa sebenarnya maka dah ni bawang. Ya melo ya ceramah lalan ya wan ni pada matoi udan riolo. Jadi selesai kemakuiro ya. Jamaah dimuliakan Allah. Isra Mi'raj setiap tahun kita peringati. Bahkan bukan cuma setiap tahun, nasabah lalana ya masigi terdiri dari berbagai komponen majelis taklim. Ada yang merah, kuning, hijau, biru, ada semua. Ada batik-batik, ada coklat-coklat, angkat monri waju guru. Sudah selesai P3K. Alhamdulillah. Ya, jadi lengkap semua. Lengkap. Aja nata tangga ibu. Kasihnya ibu itu. Ya. Bu. Artinya apa? Ketika majelis taklim banyak, itu tandanya rata-rata yang hadir sudah bisa mendengar ceramah. Betul? Jadi Bapak Ibu yang ingin saya bahas, aga dendrero nawacanga ki
Nabaca ki den regurut taro dari ikadab di dalam barasanji. Ya. Tadi itu dibacakan tentang prosesi perjalanan, Bu. Prosesi perjalanan nabitta waktu nama meraja. Ya, jadi ro belo bahas ro. Nasaba ro lainnya sama nasa di puramana ni bahas. Ya. Nabi diperjalankan sudah lumrah umum dibahas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi diperjalankan oleh Allah di suatu malam minal masjidil haram di tanah Mekah, boleh di masjidil haram tanah Mekah. Bu, tes sama masjidil haram boleh dimitai. Ya rode pana boleh adaptar ki umrah oko Ustaz Sabir ni angkana tu barasul kapan abagenga kinai melo kilometer masjidil haram ko ya. Jadi minal masjidil haram, Nabi dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na inappa nabitta itillo masjidil aqsa di Palestina. Itu namanya Isra, Nabi diperjalankan dari masjidil aqsa ipendre Nabi tarilangi Bu na baca din ustaz tak cuma wita ibu-ibu dega agak perhatikan ya. Angka moga rata-rata wita iya mina perhatikan. Sangi makana magar tak lada kak ya rega matandre lada isongko ku ga. Ya. Bu. Nabaca din ustaz na perjalanan Nabi ta. Yang pertama Nabi diangkat dari Masjid Al-Aqsa di Palestina naik di langit yang pertama. Di langit yang pertama Nabi tak siruntu isi bawa niga Nabi Adam alaihi salam. Irdendre na bacangkir gruter ustaz taro ipindre inabita oko langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam. Siruntui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa Nabi Adam alaihi salam. Niger Nabi Adam bu. Semoga Nabi Adam. Taisaga Nabi Adam. Teki mon resistem. Tapa sista si pura ki kasi lunto. Bu. Taisaga Nabi Adam. Neneta. Neneta yaitu Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama di dunia menurut keterangan Al-Quran. Bisa dipaham? Iya ro Nabi Adam bu, Nabi Adam iya naru neneta nene tonget-tongeta. Jadi sininna tu tahu angke kolino, anak Nabi mana? Apa neneta Nabi betul? Ya, jadi aja nanti lima pengewa maka dari saya nih cucu Nabi tuli cucu Nabi nih. Nah cucu Nabi mana tahu anak cucunya boleh okoi Nabi Adam alaihissalam. Jadi cucu Nabi ki budi ya cucu Nabi. Jadi kalau lesok matu maka dari kan ini tak Nabi Adam. Iya. Jadi jamaah dimuliakan Allah. Ya Nabi Adam biasa yang kalinya sejarah atau okoi lalena suruga monro. Lalena suruga. Yaro Nabi Adam monro lalena suruga dia namanya mo papinadina masissa. Maka damagi na masissa Nabi Adam na suruga na nonroy. Sinin na melo enandre angka melo eninong angka agi nelori angka itu hebatnya surga. Bahkan mau minum susu dialirkan susu dari sungai-sungai susu, mau minum madu datang madu agi nelori angka manang okol na surga. Tapi dena tanna papinadinna Nabi Adam ternyata maga manina tanna papinadinna isuru cabui Nabi apa sana rusuk kirinya, kemudian itulah yang dijadikan sebagai wanita. Maka nanaradu tonga gaya ro arusuna dehawis supaya detu itai. Tapi itu adalah ikhtibat dari Al-Quran. Penjelasan. Ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah. Diciptakan Hawa. Napai pancaji Hawa. Tapalumi. Manilakak doi.
ada oh iya nah usap itu. Jadi ternyata ya tuh petenangin ibu rai iya mau mega waram parata ko nigaga makun rai degaga nyamang itu betul Pak ya. Iya Pak Ustaz ya makanya Pak Ustaz cocok Pak Ustaz ya itu. Jadi ini butuh membawa ketenangan bagi laki-laki. Yaitu makun raya membawa ketenangan kepada laki-laki. Jadi dega agak tenang atau weko dega agak makun raya. Nabi ada bahwa dena tenang bendengnya dega agak makun raya. Cuma miak mako ke kita tak balik. Ya mana nama sesa burani yang kami makun raya. Sebab magai makun raya mako kue dena pada makun raya watuna nene tak hawa. Betul tidak? Iya. Ya nene tak hawa. Agi nasuruang pangulut tak adang maturu. Jadi agi napo pangulut tak nabi adang maturu. Ya makon remako ke mapa kematroga. Hah? Ya makon remako koe ma bali-bali. Betul? Agi na polakai na napi cipolo na polakai na 5 lampa ni bahasa na wow ma muni papada supanting. ini Pak. Jadi jamaah dimuliakan Allah, pangulutan Nabi ada siruntuk sibawa Nabi Muhammad SAW di langit pertama. Jadi Nabi sebelum menrek langit kedua siruntuk yolok nenena. Jadi itu pangulutan Nabi Adam alaihissalam. Ia tona tu napak buruaki neneta yolo. Maka dia komelo ki moloi deceng lokka ko yolo musiara-siarai ku buruk na nenen. Ya. Melo ki mapak boting. Melo ki lao sompe. Yare ga angka melo yang ujui. Na palaluang itu topan ritata makada yang ko angka melok mangujung-ujui lokka ko yolo mucelle-cellengi ko burungna nenen gitu ya. Tapi aja nana ko burungna nabi ada lo kata cellengi aja nah nene tanah kawe-kawe ya. Nah itu jamaah dimuliakan Allah, nenek yang bersambung dengan sanad darah kita. Ya, salah satunya mengunjungi kuburan orang tua yang sudah meninggal. Makotoro kopura ki mulai deceng. Wattuna nabi tamelo mamerajo masyara kuburu tuyono. Nasirai kuburu nabi nena Siti Khadijah. Nasirai kuburu nabi ne kaduana pangulut ta Aisyah. Dia pernah mati Aisyah. Khadijah. Tapi Nabi mengajak Aisyah untuk menziarahi para sahabat sebelum Isra Mi'raj. Itu dalam sirah Pak. Lesu Nabi tak boleh memerajak secara kubur, menyarahi kuburan yang ada di Baqi sampai Masjid Nabawi. Jadi jamaah dimuliakan Allah itu secara kubur sunnah. Ya sunnah. Tanya bid'ah. Pangkat tu mako koin hasab bid'ah masyarakat kubur tahu wain doy. Ini jemaah dimuliakan Allah. Yang kedua, Nabi menrek di langit yang kedua bertemu dengan siapa? Nabi. Ada 2 nabi yang ditemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di langit kedua. Nabi yang pertama Nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi siapa Bu? Nabi Yahya. Jadi Nabi itu bertemu dengan Nabi Yahya. Siapa Nabi Yahya? Ada yang tahu? Tesengnya Nabi Yahya. Jadi ini ibu-ibu ternyata tilau mameraja. Nah ini sengi kisah-kisah Nabi. Jadi matu kolle sukibu
angkat anak ta yare ga apota masikola koteka angkat tubo na koroma kada kisah-kisah nabi illo ya robo naro anak ta masikola koteka tapadangi makadana loka mak guru buku kisah-kisah nabi angkat tubo na tu anak ta koteka tu ya. Jadi itu harus dibaca itu. Ini Nabi Yahya, Bu. Salah satu kelebihan Nabi Yahya itu bisa berinteraksi dengan binatang. Dan dia mampu menunjukkan menundukkan semua binatang buas. Itu Nabi Yahya. Jadi ini Nabi Yahya, Pak, tunduk semua binatang-binatang buas. Ular, singa, ya, semua binatang itu tunduk kepada Nabi Yahya dan penyayang kepada binatang. Jadi ada riwayat menceritakan ya Nabi Yahya karena kasih waktu angka tahu narimpe ontai, narimpe batu ontai. Nabi Yahya nampak aja murimpe, tidak boleh, ini makhluk Allah. Ya, jadi baca sangat dia ya kalau kita melo inauno balawoi aja mau balawoi makhluk Allah. Ya, melo nauno lamoe aja mau makhluk Allah. Nah itu amalannya Nabi Yahya. Tapi ya Nabi Yahya lalu bawa dia melo mak jepe oko Nabi Yahya. Hormat ya lalu kongke hormat gerak gitu. Ya, hormat mana binatang hormat itu Nabi Yahya. Kelebihan Nabi Yahya itu. Cuma dimuliakan Allah. Yang ketiga, Nabi di langit yang kedua menemui Nabi yang kedua. Nabi siapa? Nabi Isa. Itu tadi dibaca itu oleh Nabi Isa. Jadi selain ketemu Nabi Yahya, di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW ketemu juga dengan Nabi Isa. Ini kira Nabi Isa. Hah? Ini kira Nabi Isa, Bu. Bu. Padodo to ni suara aku napa cakar dulu to kiman rasa gitu. Ini kira Nabi Isa, Bu. Nabi Isa ini nabi yang dilahirkan tanpa bapak. Digaga ambona. Mamanya Nabi Isa namanya Maryam. Maryam ini tiba-tiba matampu dek gaga ambokna. Kemudian Maryam ini suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ya, dia wanita suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Wanita pemalu, wanita yang sangat menjaga diri, tiba-tiba hamil. Lahir seorang anak, itulah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Isa itu biasa disebut dengan Ruhullah. Bu, Ruhullah. Ayat Ruhullah. Nabi Isa Ruhullah. Ruhullah itu ruh, ayat seru. Nyawa Allah pun Allah Ta'ala. Nyawa pun Allah Ta'ala. Angka ke nyawa pun Allah Ta'ala. Ini tidak usah dibayangkan itu, karena Allah itu lam yalid walam yulad. Dene mana de to na imanakeun ya, dene kay imanakeun itu nang kan mana itu. Jadi jemaah dimuliakan Allah, Isa adalah nabi Allah yang dilahirkan tanpa bapak ya. Itu Nabi Isa ini nabi paling miskin. Dega ka bolana. Ya ko itananya makadaya Musa mana bolamu nasang kullu ar. Sininda tanay bolaku manang. Makada aga kesana copona langiin asa copona. Itu Nabi Isa di mana-mana dia baring. Pak bolana nasang iya mana tanay. Ya. Jadi bangsa na ini tulim malia tanah mali BTN berarti kaplingan nami tanana Nabi Musa, Nabi Isa taala. Ya. Nah sebab Nabi Isa ini menganggap bahwa langit ini adalah atapnya, kemudian dia menjadikan hamparan bumi sebagai rumahnya semua. Nah, itu. Dalam kapasitas pandangan kita maka daki kasiasi miskin, tapi
dalam hatinya, dalam jiwanya al-agni. Dia adalah orang yang kaya. Magai denang kala mega pikirina, dena mega cicilanna. Betul gak? Dena mega indrana. Itu hebatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian naik Nabi ke langit yang keberapa? Ketiga atau keempat nih? Ketiga. Nabi naik ke langit yang ketiga. Nabi ketemu dengan siapa? Nabi siapa, Bu? Hei, catat-catat cete ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng di dunia. Ada riwayat menjelaskan kalau Allah membagi 70 kegantengan di dunia, maka telah diambil 50 kegantengan kepada Nabi Yusuf, lebihnya itu dibagi kepada seluruh penduduk bumi sampai akhir hayat, sampai akhir zaman. Jadi mapa mula petuna Nabi Yusuf bro, letu kama lino, ya roi bagi-bagi siaga 5%. Ya. Hanya 20% bawang. 50% na Nabi Yusuf masamanang maga nagartana Nabi Yusuf. Komelo kimite gartana Nabi Yusuf angka nang kawattu mapuluh-puluh ladang ni biasa orang pero mapuluh-puluh ladang ni madepunga makun raya ibu-ibu majelis taklim madepunga ni mapuluh-puluh ladang ni nawatta-watta jarina makun raya na dina seding silolo ladang ni dena mapasena seding na puluh-puluh jaru ladang na kan jarina mak dara-dara dena seding labu inabi Yusuf polo garta na macue pa kita namite wow jiwa garta mak dara-dara jarinna makun raye na pasikir-kir jarinna si bawa ladange na dena sedingi na sabak labe Nabi Yusuf liwa garta maga garta na Nabi Yusuf ya. Aku melo kimite garta na Nabi Yusuf tangani pacaramai pada Nabi Yusuf ya. Nah ini Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang paling ganteng. Ini ditemui Nabi. Apa yang dipelajari Nabi terhadap Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan dia tidak tergoda dengan syahwatnya. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Magarta digoda oleh perempuan cantik, Pak. Digoda oleh perempuan cantik ini kena tertarik. Bahkan sampai Nabi Yusuf itu diikuti masuk ke dalam kamar. Ya cerita mah kok kamar ai. Igoda mah teru. Agar igoda. Waktu igoda akan asa Nabi Yusuf. Inni akhafullah. Metauka ripong Allah Ta'ala. Itu Nabi Yusuf. Ya kuburan emak kokoy. Ko igoda ko makun raye. Dena nakada inni akhafullah, maka dapat di bawah ini kesempatan kesempatan nasi. Ini Nabi Yusuf luar biasa Pak. Nabi naik lagi ke langit ke berapa? Langit keempat. Nabi ketemu siapa? Ada yang tahu? Nabi siapa? Nabi Idris alaihissalam. Angka kekayasa Muhammad Idris. Angka ya sang Idris, angka kakwe lakai na ya sang Idris. Dekaka. Siapa yang tahu Nabi Idris? Nah, ya. Nabi Idris itu jemaah dimuliakan Allah, nabi yang umurnya lumayan panjang. Berapa umurnya? 345 tahun. Ya. Maka ibu di belakang, mencapai ko Google. Berapa umurnya? Siapa umurnya Nabi Idris? 345 tahun. Itu Nabi Idris. Puasanya Nabi Idris 40 hari. 40 hari. Jadi kalau kita macuri Nabi Idris, di dalam 1 tahun itu harus menyisihkan waktu puasa 40 hari. Ya kuma puasa ki niatkan itu 40 hari puasa. Jadi siulang 10 esona. Siulang 10 esona. Umpamanya memilih bulan Januari
1 bulan tambah 10 hari di Februari, diniatkan puasa mengikuti puasa Nabi Idris. Ada seorang ulama namanya Ibnu Arabi mengatakan kalau mau berwasilah, ya, mau bertawassul agar kita diberikan umur yang panjang, itu melaksanakan setiap tahun puasa Nabi Idris. Kan ada juga itu namanya puasa Daud, puasa hari ini besok tidak, puasa hari ini besok tidak. Ini puasanya Nabi Idris, puasa 40 hari. Nah, Nabi Idris umurnya 345 tahun. Angka gak kue 345 tahun umurnya. Lega pak kawiti tapa nama tandre 70 tahun. Itu pukul ada pitoy. Iya nada pitoy 70 tahun mak dan mana ni sina. Ya, mamula ni lena atau mereka tidak ini. Ini puasa Nabi Idris. Ya, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini kelebihannya cerdas, macah. Nabi yang paling cerdas itu adalah Nabi Idris. Nabi yang paling pintar bercocok tanam pertama adalah Nabi Idris, ilmu pertanian. Nabi yang paling pertama mengatur tata ruang yang pertama adalah Nabi Idris. Ilmu perbintangan paling hebat adalah Nabi Idris. Ilmu matematika paling hebat yang pertama adalah Nabi Idris. Ilmu menjahit, memang tukang jahit adalah Nabi Idris. Jadi macam jahit. Jadi sebenarnya itu Pak Jahit Nabi Idris, karena Nabi Idris itu dari dulu sudah pintar menjahit, macam jahit. Ini Nabi Idris, Nabi yang cerdas. Jadi angkato makada komelo ki pamacengnya nata dena buntu otana, usahakan dia niat puasa Nabi Idris 40 hari puasa. Diniatkan. Itu cara anak kita jadi anak yang cerdas, anak yang otaknya lancar. Dan ini saya pernah mendengar biografi seorang anak yang sangat cerdas lahir di Indonesia, itu namanya B.J. Habibie. Dan ternyata amalan B.J. Habibie itu puasa Nabi Idris 40 hari berpuasa. Itu dalam 1 tahun itu dia sisipkan waktu puasa 40 hari. Bukan 40 hari mah sama terus atau plus zona loh, komate. 40 hari itu masuknya puasa, tetap buka puasa, tetap sahur kalau umpamanya sebelum masuknya waktu subuh, ya. Datang maghrib buka puasa 40 hari berturut-turut. Itu amalan puasanya Pak Habibie. Cerdas. Bagaimana kecerdasannya? Diakui dunia kecerdasannya. Saking cerdasnya dinobatkan dia yang paling pertama menemukan namanya pesawat terbang. Alena pertama palutu pesawai. Tapi siaca-acana Nabi Idris, siaca-acana Habibie na palutu ro kapala lebih pi acana cale. Ya. Apa ya tu Habibie kapala lutu mina palutu. Ia cale bola galu daru na palutu mana. Jadi macet itu cale na Habibie. Jadi ini jemaah dimuliakan Allah. Jadi salah satu amalan yang mulia itu ikuti amalan Nabi Idris alaihissalam. Itu bisa mencerdaskan otak. Anak-anak yang menghafal Al-Quran itu boleh amalkan itu dalam 1 tahun. Sediakan 1 waktu, 1 bulan 10 hari itu kita niatkan memang puasa Nabi Idris. Insya Allah hafalan itu cepat, ya, hafalan itu cepat. Ada magnet tersendiri. Itu kita bertawassul kepada Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, diberikan kecerdasan. Kemudian selanjutnya Nabi naik ke langit keberapa, Bu? Ke-5 ke-4. Naik ke berapa? Ke-5 ketemu dengan Nabi, ketemu siapa? Nabi Harun. Tahu Nabi Harun? Tahu? Ada yang pernah ketemu Nabi Harun? Nabi Harun itu, Bu, Nabi yang
paling pasi lidahnya. Paling pasi lidahnya. Makanya Nabi Harun ini disuruh mendampingi Nabi Musa. Perjalanan hidupnya itu mendampingi Nabi Musa. Kenapa? Nabi Harun ini ahli debat. Saya lihat itu kemarin di sosial media lagi viral perdebatan. Saya lihat lagi viral itu di sosial media, di YouTube, menghadirkan ustaznya, dia debat. Adalah saudara kita yang bid'ah maulid, bid'ah Isra Mi'raj, pokoknya salamana ya sengi barasanji. Karena ini kubu yang di sebelah ini ya rona pujema barasanji tidak terima, selalu disesak-sesakkan, dibid'ah-bid'ahkan. Akhirnya dilakukan sebuah pertemuan. Untuk apa debat? Saya lihat itu perdebatannya, saya ikuti sedikit itu di YouTube itu, saya tonton dengar itu. Ya, dia membid'ahkan tabarruk. Apa itu tabarruk? Malah baraka. Bangsa mana itu ya Allah wa yasuri andre gurutaro japi-japi wero. Tidak boleh. Nasem tidak boleh. Secara kubur tidak boleh. Ya, tabarruk kepada kuburan ulama tidak boleh. Orang-orang saleh. Ayat tabarruk malah baraka. Ya. Tidak boleh nasem. Bid'ah, sesat. Ini Gus Ajir hadir, terjadi perdebatan, ya. Artinya apa? Ini botol, Pak. Apa ini? Apa ini, Bu? Ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan botol, betul? Ada yang mengatakan botol air, dua memang nih, Roh. Bu, ini botol berapa mili isinya sekarang? Ada yang mengatakan 200 mili, 100 mili, berapa mili? Beda-beda. Artinya apa? Satu botol berisi air, pemahaman kita berbeda-beda. Nah, piro ye masalah ternyata masalah agama. Jadi perbedaan pendapat itu wajar. Yang tidak wajar itu adalah saling mencela, saling menjatuhkan. Itu. Ya, ini Nabi Harun ahli debat. Jadi dia mendebat Fir'aun laknatullah alaihi. Mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Harun. Bu, saya lihat itu perdebatan. Ada satu pandangan sekarang dipiralkan. Nah, sebab makanya nasang ini hebatnya ini orang-orang yang selalu menuduh kita bid'ah. Dia bilang begini, ziarah kubur, bertabarruk kepada kuburan orang soleh, adakah dalilnya? Dibacakanlah pendapat ulama. Dia bilang tidak, saya minta dalil Al-Quran dan hadis. Nah itu. Yang kedua, diberikan pertanyaan, ziarah kubur kepada wali orang soleh itu ibadah atau bukan? Nah ini, ibadah apa bukan ibadah? Nah sebenarnya masalah ibadah ini seharusnya dia ditanya dulu. Agak yasan ibadah. Karena saya melihat definisi ibadah yang dipahami oleh Wahabi, oleh Salafi, dengan definisi ibadah yang kita pahami ini yang notabene Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memang beda definisinya. Beda definisinya. Kalau definisinya orang-orang Wahabi, dia mengatakan ibadah adalah sesuatu yang ada perintah dari Allah dan Rasulullah. Atau dia mengatakan ibadah adalah memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah, itu ibadah. Atau dia biasa menerjemahkan ibadah adalah sesuatu yang memiliki perintah dari Al-Quran dan Sunnah. Ya batuanna ibadah menurut Salafi. Kalau menurut kita, ya maaf Ustaz, kita pahami ibadah itu mapamula mopi masigola ibtidaya. Kita pahami itu apa definisi ibadah.
Ibadah itu semua perbuatan, semua perkataan. Kullu kalamin wa kullu af'alin fahuwa ibadah. Sininna gawe, sininna ada ibadah mana? Kalau itu baik, dapat pahala ibadah. Kalau itu tidak baik, dapat dosa. Ada dalilnya Al-Quran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Banyak dalilnya. Sekecil apapun perbuatan pasti dibalas oleh Allah. Pasti ada tanggung jawabnya. Jadi semua perilaku kita, pendengar ta, akka-akkana ajeta, atto-attona atita, asu-asuna adanna timuta, ibadah semua itu. Kalau itu niatnya baik, perkataannya baik, ucapannya baik, dapat pahala. Kalau tidak baik, dapat dosa. Makanya ulama kita di Ahlus Sunnah ibadah dibagi dua. Ada namanya ibadah mahdoh, ada namanya ibadah ghairu. Mabila di pembahasannya. Ibadah ghairu mahdoh. Angkai asal ibadah mahdoh. Mohon maaf ya, ibadah mahdoh ini ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Memiliki tata cara dan tata kelola, tata pelaksanaan yang sudah diatur. Itu yang disebut ilmu fikih. Dipelajari ilmu akidah. Kenapa? Itu berhubungan langsung dengan Allah. Di fikih diajarkan tata cara salat duhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu ibadah mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh, semua perbuatan. Kalau baik dapat pahala, tidak baik dapat dosa. Jadi ibadah itu semua perbuatan dan perkataan semua bisa jadi ibadah. Kalau dia tidak, ibadah adalah sesuatu yang ada perintah dari Al-Quran dan hadis. Ya dia nulis si runtuh. Secara kubur ibadah nggak? Dia bisa jadi ibadah. Ya, dalilnya banyak. Cuma kita perlu mengetahui dulu apa definisi ibadah. Ini saya lihat itu. Saya bilang itu tidak boleh diam. Sekarang saya itu dipiralkan, dipotong-potong itu video perdebatan, kemudian disebar bahwa seakan-akan Ahlus Sunnah wal Jamaah Gus Hajir tidak bisa berkomentar. Kenapa? Karena memang diska dengan kata-kata bahwa ziarah kubur itu apakah ibadah atau bukan ibadah. Kalau kita bilang ibadah langsung mana dalilnya, mana hadisnya, itu. Makanya kita persepsi dulu ibadah itu definisinya apa. Memang secara arti dan definisi si salametoni batuan lah. Si salah. Ini jemaah dimuliakan Allah. Dia nulis si runtuh jemaah dimuliakan Allah. Kemudian Nabi naik kemana? Langit ke-6. Nabi ketemu siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi naik ke langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa. Ya. Tahu Nabi Musa? Nabi Musa alaihi salam dia adalah nabi yang melawan Fir'aun. Pada saat itu Nabi Musa mau dibunuh, dikejar. Pasti kita sudah tahu kisahnya. Melewati lautan, diberikan mukjizat wahyu, disuruh matetekangi tongkak nau kota sie, mapi 2 yang kota sie, lambat Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun. Lambat Nabi Musa terlepas pasukan Fir'aun. Itu kelebihan yang diberikan kepada Nabi Musa, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian langit keberapa? Mega niwita cakarudo nasa. Lena nak kada 7 nasa. Langit keberapa nasa? Iyo, betuan napi itu. Ya. Langit ke-7 Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang terakhir ditemui Nabi sebelum masuk Sidratul Muntaha. Makanya Nabi Ibrahim lah yang mengajarkan Nabi tentang bagaimana bertemu dengan Allah. Makanya salawat yang mulia salah satunya adalah salawat Ibrahimiyah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim ini adalah penghubung terakhir untuk bertemu dengan Allah. Dan malaikat Jibril yang mengantar Nabi dari langit 1 sampai langit 7, malaikat Jibril itu hanya sampai di langit 7 bersama dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi naik ke langit yang ke-7 ketemu dengan Allah. Sampai di langit ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Allah. Allah memberi salam. Apa salamnya Allah kepada Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat datang wahai nabiku. Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum riseseku dan ni risinin na ummaku maka ceringika. Mudah-mudahan termasuk mana ni dia. Jadi Nabi tawattu nama meraja idi minenggarang assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Idi mana na? Waktu nasirun tupung Allah Ta'ala si bawa Nabi Muhammad aga yarengi sempajang aja nanti bahas sempajangnya. Mudah-mudahan mati nulu mana kita sempajang. Apa kau bahas man rasa gitu? Ya, saya kira ya nawala sebagai palisa waktu apa mega diwita si selu tu na tetong. Ya, kiri kanan katona ti ma joge pura sina soro pongke na larion na soro sila rimondri. Ay chauna sa demite tinagese alena. Iya sa di chautona mananna ya. Jadi jemaah dimuliakan Allah, sekira ya wala palisa waktu insyaallah kalau tuki matu bolata makutani lakaita aga cara mana ustase malampela de kumasigie tapada bani akada asam pajabawan no bapak. Ya, yang bawa di apa manampe den cerita nabi maka deh agawe na cerita rupa ustaz ro mapa mula sa di nabi letu aga nabi ada nabi den pahangi. Jadi aku maka de pela kita aga cara mana ustaz pada bani maka asam pajaki maka aga pi asam pajabawan no ya. Iya pak ya sempaja pak iya tuh burane ku masih gie mas sempaja ku masih gie dia mau mas sempaja burane ku masih gie dia nak ku boleh la salata li jaril masjid illa fil masjid de gaga kesempurnaan sempajan na tawe burane we li jaril masjid sidappe masih gie la fil masjid la salata li jaril masjid illa fil masjid kecuali okoi masih gie. Jadi rolah kaita seharusnya aku masih gima sampahnya. Betul Bu ya? Bu. Teman rumah sampahnya berani? Aku masih tegi belelah kaita. Di mana gagal makun demi timega aku masih gima. Nah itu. Jadi terendreng ilah kaita lo masih gima Bu di. Ya nasabah onron na burane uku masih gima sampahnya. Wadi matoga makun rai wading. Deka gak masalah. Nah ini jemaah dimuliakan Allah ya sempajang terdurungnya nata sempajang terdu ila kita sempajang insyaallah salama ki lino letu akhirat ya kodena to mas sempajang nabi tamakada palaiseng itu kapere si bawa saleng sempajang bainal mu'minina wal kafirina salat na iya palaiseng saleng na kapere sempajang jadi kodena sempajang tawe ka kafere jadi kodena sempajang la kita kafere jadi kolesu sayang ada na sampaja kafir tenia makana nabi ta makana kode na sampaja aga buka minta ulada makana kafir ini jamaah dimulai kafir sampaja kini as-salatu imaduddin sampaja ngetian agama kode na sampaja marutung agama na berarti ya mina ya sakis saluk sampaja ki Yaro ya sengnya malak madeceng mega mak bangun masigi amalak madeceng ibantu pada taruh patok balak madeceng tapi saya bertanya mega gak tahu tanya salah mak bangun masigi mega agar biasa ro gubernurna DKI Jakarta ini gak sana Ahok membangun lebih 20 masjid di Jakarta tanya salah angka gak tanya salah maka singapena angka gak tanya salah jujur mega angka ka salah pak beleng gati pa aga mi pasi salai salah na tanya salah as-salah sampaja kode na sampaja tanya salah kuma sampaja ni salah dan ini salah kunci
Kode gaga sampajak tadi gangon cinna la kullu amalin sininna amalae muallaku bainas sama'i wal ard. Tak gantung iri palawangan na langi enat tanay. Puasa ta saketa haji tak gantung iri palawangan na langi enat tanay. La tarfa dena laturi pong Allah taala illa shalah kecuali mas sampajak. Kode mas sampajak ang kamana miya malata cuma tak gantung iri palawangan na langi enat tanay. Dena latu iya pana latu mas sampajaki. Jadi sampajaki budi insyaallah ya tapadangi lakai tadi mas sampajak ini tapadangi beneta lakai ta anak ta keluarga ta bali bolata maka da as sampajaki. Oke Bu, mudah-mudahan naindriki pong Allah taala matinulumana mas sampajak, amin ya rabbal alamin. Ya nawala pali sawattu mudah-mudahan pak berkah pong Allah taala, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menjadi ahli salat, amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an, billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.